kasih. Dalam minggu dan teman-teman saya spiritual ini saya tidak bisa. Selanjutnya, perkenalkan nama saya dulu. Saya menjadi kabar. Perkenalkan nama saya Sarah Busari. Saya tinggal di sekolah. Perkenalkan nama saya Putri Solipateri. Saya tinggal di KS Sekian. Perkenalkan nama saya Felici. Saya tinggal di Bento. Perkenalkan nama saya Felici. Saya tinggal di Bento. Perkenalkan nama saya Swasti Tinggal. Saya tinggal di Bento. Nama saya Felici. Saya tinggal di Palembang. Baiklah, terima kasih atas perkenalan dirinya. Semoga kedepannya kita manfaat ya. Tiga. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Ada yang bawa kita? Saya mampu. Cuma sedikit ya, dan kalian semua ya. Iya Bu. Kita bernyanyi dari Hidup Jemaat ayat 1. Tuhan Gembala kami. 1, 2, 3 ya. Tuhan Gembala kami. Tuntun kami baru. Berilah kami menikmati nikmat kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami milik-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kami berkumpul di ruangan kami ini. Kiranya Tuhan Yesus hadir dalam hati kami, agar kami mau mendengar akan tubuh kami, agar mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, materi kita hari ini di bawah ada buku paketnya, beri bagikan dan kertas lembut. Dibuka ya bab 1. Materinya bertumbuh dan semakin berhikmat. Bisa dibaca? Bisa Bu. Baca dulu sama-sama. Bab 1, bertumbuh dan semakin berhikmat. Oke. Boleh kita buka Alkitabnya? Boleh kita buka Alkitabnya? 1 Samuel 3 ayat 19. Udah dibuka Alkitabnya? Belum. 1 Samuel 3. Perjanjian mana? 1 Samuel 3 ayat 19.
Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang membiarkannya gugur. Boleh kita buka lagi 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Kita 1 Samuel 2 ayat 26. Jadi membacakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Diceritakan sedikit ya, yang dimana kedua nabi tersebut menceritakan bahwa Samuel dipanggil Tuhan untuk melayani bangsa Israel. Dan Samuel adalah pelayan dari Allah yang mendengar panggilan Tuhan saat berumur 12 tahun. Ia digambarkan sebagai anak yang disukai oleh Tuhan. Dan ia semakin besar dan semakin disertai Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentulah itu karena kedewasaan Samuel, kematangan pribadinya dan emosinya, serta sikapnya yang tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Samuel selalu memikirkan pentingnya pelayanannya kepada Allah dan umat Israel. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu pengertian dari bertumbuh dan semakin berhikmat, ada yang mau memberi tanggapan mengenai bertumbuh dan semakin berhikmat? Ibu persilakan. Oh, belum tahu ya? Oke. Jadi dijelaskan ya. Menurut Chill Davis, seorang pelatih Lisbon, Amerika Serikat, mengatakan bahwa bertumbuh umur sudah seharusnya terjadi. Namun, menjadi dewasa adalah pilihan. Maksudnya apa sih? Maksudnya, setiap orang pasti bertambah usianya. Setiap hari, minggu, bulan, dan tahun. Usia kita terus berjalan. Setiap orang harus memutuskan untuk berubah menjadi dewasa dalam hal tersebut, sehingga dia menjadi bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam hidupnya. Jadi kesimpulannya yaitu bertumbuh dan semakin berhikmat adalah menjadi seseorang yang terus berkembang seiring usia menuju kedewasaan yang ditandai dengan kebijaksanaan dalam sikap, perilaku, dan juga pemikiran. Dari sini udah ada yang tahu apa itu pengertian dari bertumbuh dan semakin berhikmat? Pemiris, bertumbuh artinya bertambah besar. Kalau misalnya berhikmat artinya yaitu kalau sudah bertumbuh atau berkembang menjadi orang yang dewasa itu tidak hanya memiliki tubuh yang besar, namun dia memiliki dasar dan memiliki hikmat pada tubuhnya. Ya, benar sekali. Selanjutnya, siapa di antara kamu yang pada hari ulang tahunnya ingat kepada Tuhan dan mengucap syukur untuk usia yang telah ditambahkan Tuhan kepadanya? Apakah kamu mengucap syukur untuk tingkat kedewasaan yang semakin bertambah pada dirimu? Apakah yang kamu maksud dengan tingkat kedewasaan tersebut usia? Perubahan secara fisik pada diri setiap remaja laki-laki dan perempuan? Coba amati keadaan fisik dan kejiwaan kamu di kelas 10 sekarang dibandingkan dengan keadaan kamu semasa SMP. Anak-anak, dengarkan ya. Ya Bu, bertumbuh itu
seseorang. Arti dari perubahan fisik ini adalah semakin bertambahnya usia, tinggi badan, berat badan. Pernahnya kalian waktu ulang tahun kalian doakan ucapan syukur kepada Tuhan? Pernah, Bu. Apalah doa kalian? Karena udah diberikan panjang umur sampai saat ini, kesehatan, masih Terima kasih. Iya, benar sekali. Itulah yang dinamakan bertumbuh, yaitu kita usianya bertambah, tinggi badannya juga bertambah, berat badannya juga bertambah. Ada beberapa ciri-ciri bertumbuh dan semakin berhikmat. Ibu persilakan Sarah untuk membacakannya. ada beberapa ciri-ciri bertumbuh dan semakin berhikmat. Yang pertama, tantangan pribadi dan emosi. Salah satu cara yang paling mudah untuk menilai tantangan pribadi seseorang adalah dengan mengamati ekspresi emosinya. Emosi adalah pengalaman sadar dan subjektif yang terutama sekali dicirikan oleh ungkapan-ungkapan psikofisiologis, reaksi biologis, dan keadaan mental. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi seringkali terlepas begitu saja ketika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya. Akibatnya, perkataan dan tindakannya pun jadi tidak terkendali. Safaria dan Saputra tahun 2009 memberikan contoh tentang bermacam-macam ekspresi jasmani yang bisa muncul dari emosi seseorang. Misalnya, emosi marah, wajahnya memerah, nafasnya menjadi sesak, otot tangan akan menegang, dan energi tubuhnya memuncak. Yang kedua yaitu emosi takut. Mukanya menjadi pucat, jantungnya berdebar-debar. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Rosita saat itu. Evan dan Hussein 1404 menyebutkan 3 macam emosi yang dikenal dengan mulai sama penampilannya pada wajah atau manusia, yaitu 1. Maskif, dari seorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Misalnya, seorang perawat murah marah karena sikap pasien yang menyebabkan kemudiannya marahnya dendam atau ditutupi sehingga gejala kesesatannya tidak tampak. Kedua, modulasi. Ada seorang yang dapat mengurangi emosi yang dialaminya. Misalnya, karena marah, dia mengomel atau gejala jasmani, tapi kemarahannya tidak berdendam. Ya, simulasi. Orang tidak mengalami emosi, tetapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala-gejala jasmaninya. Selanjutnya dibacakan oleh Septiasi lain. Berdasarkan pembagian emosi di atas, faktor yang paling penting dalam mengembangkan emosi yang sehat adalah pengenalan yang benar tentang diri sendiri serta kesediaan untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang matang dan bertanggung jawab. Matang artinya tidak berpikir kekanak-kanakan, hanya peduli akan kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Bertanggung jawab artinya memperhitungkan setiap tindakannya. Ini keluar loh nanti, siapa tahu keluar dari ujian bahwasannya ada ciri-ciri bertumbuh dan semakin berhikmat yang diungkapkan oleh Safaria dan Saputra tahun 2009. Bahwasannya contoh macam-macam ekspresi jasmani yaitu emosi marah, yang wajahnya merah, nafasnya menjadi sesak, dan otot tangannya menegang. Yang kedua, emosi takut, mukanya menjadi pucat, jantungnya berdebar-debar. Selanjutnya, menurut Evan dan Friesen tahun 1994 menyebutkan 3 macam emosi yang dikenal dengan display plus atau penampilannya pada wajah atau tubuh manusia. Yaitu yang pertama, masking, yaitu dari seseorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Yang kedua, modulation,
menjadi pribadi yang matang dan bertanggung jawab. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar dari tokoh Alkitab. Yang pertama, Samuel. Ayah Samuel bernama Elkanah dan ibunya Hana. Bisa dibuka di dalam kitab 1 Samuel ayat 3 1 Samuel 3 ayat 19 dikatakan bahwasannya dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Samuel adalah salah satu pribadi teladan yang kita temukan dalam Alkitab. Sejak masa kecil, Samuel telah diserahkan oleh Hana, ibunya, kepada Imam Eli untuk dibesarkan dan dididik di bait suci Allah di Silo. Hana yang lama tidak mempunyai anak bernazar kepada Allah bahwa apabila ia dikaruniai seorang anak oleh Allah, maka ia akan menyerahkan anak itu kepada Allah. Yang kedua yaitu Hofni dan Finehas. Mereka juga anak Elkanah, namun mereka adalah anak yang tidak disukai Tuhan. Karena Hofni dan Finehas yang egois, mementingkan diri sendiri dan juga pemarah, bahwa setiap kali ada orang yang datang mempersembahkan korban sembelihan, Hofni dan Finehas akan menyuruh para pelayan imam untuk mengembalikan daging yang paling atas, yang paling enak untuk mereka makan sendiri. Padahal seharusnya bagian itu dibakar sampai hangus sebagai lambang persembahan yang penuh kepada Allah. Hofni dan Finehas tidak rela membiarkan daging itu hangus begitu saja. Bisa kita buka Alkitabnya yang tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 17. Udah tahu ya tentang cerita Samuel itu? Ya, Kalau yang cerita yang tokoh kedua itu kayaknya belum paham ya kalian kan? Nah, ya karena ini masih pengenalan gitu bahwasannya si Hofni dan Finehas ini adalah anak-anak juga. Namun anak mereka berdua ini tidak disukai Tuhan karena setiap ada orang yang mempersembahkan korban kepada Tuhan, mereka mengambil persembahan yang paling enak, yang paling atas untuk mereka makan. Padahal kan bagian persembahan bakaran kepentingan itu harus dibakar sampai habis. Itu adalah lambang persembahan yang penuh kepada Allah dalam perjanjian lama. Jadi anak-anak, kita harus meniru dan meneladani Samuel, yang dimana ia adalah anak yang bertumbuh dan menuruti semua perintah Tuhan. Dan Tuhan pun sangat sayang kepadanya. Jangan kita meniru tokoh Alkitab yang kedua ini, Hofni dan Finehas, karena dia anaknya yang egois, mementingkan diri sendiri dan juga pemarah. Paham ya kalian anak-anak dari tokoh Alkitab tadi? Baiklah, selanjutnya dibacakan oleh Stanley Sidorus. tumbuh menjadi berlimpah. Termasuk dua yang telah dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hikmat Salomo dapat ditemukan di dalam cerita ketika Salomo dihadapkan dengan sebuah persoalan yang sangat berat. Dua orang itu datang kepadanya, masing-masing memperlukan seorang bayi yang mereka akui sebagai bayi mereka dan juga yang di mana Salomo sangat berhikmat, di mana dia membuat keputusan bahwa anak itu harus dibunuh. Dan ketika itu, pula ibu kandung dari anak itu merasa sedih ketika anaknya akan dibunuh. Sedangkan ibu yang satu lagi tidak peduli akan anak itu dibunuh. Lalu Salomo memberikan anak itu diberikan kepada ibu kandungnya, karena ibu kandungnya tidak mungkin rela membiarkan anaknya dibunuh. Ketika seluruh seorang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka terguna mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Baiklah, di sini yaitu bertumbuh menjadi berhikmat. Bahwasannya dalam Amsal 2 ayat 5 dikatakan Tuhanlah yang memberikan hikmat dan
dari mulutnya datang pengetahuan yang berbandaya. Hikmat itu berasal dari Tuhan, bahwasannya Ia memberikan hikmatnya kepada manusia. Bisa kita lihat tokoh Alkitab yaitu Salomo. Salomo yang penuh hikmat yang diberikan Tuhan, yang ceritanya bahwa ada dua orang ibu yang datang kepada Salomo, masing-masing itu memperebutkan seorang bayi yang mereka akui sebagai bayi mereka. Itu tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Bisa nanti dibaca Alkitabnya. Yang dimana Salomo sangat berhikmat. Dia membuat keputusan bahwa anak itu harus dibunuh. Dan ketika itu pula ibu kandungnya merasa sedih karena anak kandungnya akan dibunuh. Sedangkan ibu yang satu lagi tidak memperdulikan anak itu. Lalu Salomo tahu bahwasannya di mana ibu kandungnya yang benar. Lalu anak itu diberikan kepada ibu kandungnya. Dan seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat Salomo penuh hikmat yang diberikan Allah. Baiklah, juga akan menayangkan sebuah video Emang basic ini ya? Baiklah, Ibu akan menampilkan sebuah video berdurasi singkat dan Ibu akan membuat pertanyaan dan membagikan kelompok. Disimak ya videonya. Ya, Bu. Oke. Baiklah, tadi kan sudah Ibu tampilkan video. Jadi Ibu membagikan dua kelompok yang dimana terkait dengan video tersebut bisa dipresentasikan ke depan. Baik ya Bu. Bu tunggu 10 menit ya. Ya Bu. Baiklah, sudah 10 menit berlalu. Ibu persilakan kelompok miris dan kelompok sekitar silakan maju ke depan. Baiklah, yang menjadi judul kita adalah bertumbuh dan semakin berhikmat. Tadi kita sudah melihat tentang video singkat, bahwasannya Ali Muhyiddin memperingati anaknya, begitu juga ayahnya memperingati anaknya yang semakin larut dia sudah bertumbuh dengan dewasa, namun dia tidak berhikmat, dia hanya monoton, hidupnya hanya di dalam kehidupan dunia sosial, dia tidak bertumbuh dan berhikmat di dalam Tuhan. Hasil miris positif. Karena dalam video tadi kita bisa melihat bahwa ada seorang anak yang tidak bertumbuh dalam Tuhan dan ketika orang tuanya mengarahkan supaya dia bertumbuh dan berhikmat. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Baiklah, kesimpulan bisa dibacakan oleh Sarah Sirait. Ya Bu, untuk menutup pembelajaran kita. Kesimpulan, kedewasaan bukanlah sekedar konversasi. Aku udah nampak dulu. Nampak itu di situ. Kesimpulan, kedewasaan bukanlah sekedar sebuah proses biologis, melainkan juga proses mental, spiritual, dan proses psikologis. Orang yang bertumbuh menjadi semakin besar dan bertambah usia tidak dengan sendirinya menjadi dewasa. Dari ilmu psikologi, kita belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kemampuan mengendalikan diri, berpikir matang, penuh pertimbangan untuk masa depan, bukan hanya keputusan untuk kepentingan saat saja. Dari Alkitab kita belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kebijaksanaan atau hikmat.
Masalahnya hikmat tidak boleh peroleh secara otomatis. Tidak juga diperoleh dengan belajar sedikit-sedikitnya. Hikmat tidak berkaitan dengan usia, kekayaan, atau tingkat pendidikan yang tinggi. Alkitab menjelaskan bahwa hikmat dimulai dengan pengenalan akan firman Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih buat Sarah yang membuat kesimpulan bahwasannya kita harus bertumbuh dan berhikmat kepada Tuhan, yang dimana bukan secara fisik saja kita bertumbuh, melainkan secara jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, kita anak Tuhan harus bertumbuh dan berhikmat. Baiklah, Ibu ada tugas dikumpul minggu depan ya. Tugas di rumah halaman 13 dan 14. Ada 5 soal. Dikumpul minggu depan ya nak. Baik Bu. Sekian dari mata pelajaran kita hari ini. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Kita berdoa. Mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami telah selesai melaksanakan pembelajaran kami. Yaitu kami harus bertumbuh dan berhikmat kepada Tuhan. Tuhanlah yang kiranya memberikan hikmat itu kepada kami, agar kami bisa menjalankan semua perintah Tuhan. Jadi dalam kami Tuhan anak-anak yang bertumbuh dan berhikmat, dan bisa juga mengontrol emosi kami. Kepada orang tua kami Tuhan, Engkau berikan kesehatan pada pujilah Kamu hari ini, sampai selamanya. Amin. Shalom.